Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, saya Erwin Saputra, EKP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Utara. Di sini saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Yunita Rahmawati dari SDT Intan Mulia, sebagai wali kelas kelas 5 Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bun. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Pak Adi. Alhamdulillah hari ini saya akan melakukan sedikit percakapan yang berbeda observasi terkait dengan rencana pembelajaran yang akan Bun lakukan saat proses observasi, dan nanti saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran yang akan Bun lakukan di kelas. Adapun tujuan supervisi ini untuk mengetahui serta mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bun lakukan guna persiapan awal nanti Bun melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih percaya diri, lebih siap, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke, baik, Pak. Siap. Baik, Bun, di sini beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau saya ajukan dengan Bun. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Bun. Iya, Pak. Tujuan pembelajaran yang Bun kembangkan itu bagaimana Bun? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas yaitu peserta didik dapat memahami dan mengetahui tentang fungsi cahaya bagi kehidupan manusia, dan yang kedua adalah peserta didik dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat cahaya. Jadi pelajaran yang akan saya ambil ini adalah pelajaran IPA ya, Pak, tentang sifat-sifat cahaya. Berarti tentang sifat-sifat cahaya. Ya, betul sekali. Terus bagaimana dengan area yang ingin Bun kembangkan dalam observasi ini? Ya, di sini saya fokus pada kompetensi sosial emosional atau yang disebut dengan KSE ya, Pak ya. Di situ saya ingin mengembangkan KSE itu pada anak-anak agar anak-anak itu mampu menguasai 5 kompetensi itu, Pak. Selain itu saya ingin mengembangkan potensi mereka dalam bekerja sama bersama teman-temannya, karena nanti saya akan menggunakan metode berupa diskusi kelompok, Pak. Jadi dengan adanya diskusi itu anak-anak mungkin bisa lebih percaya diri ketika mereka melakukan presentasi di depan kelas gitu, Pak. Terus dengan yang merancang pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas itu bagaimana Bun? Metode atau media pembelajaran? Ya, di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis SE, Pak. Lalu saya menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Arjuna pimpin dulu. Ready please.
Pratmaja, 6. Belva, 6. Davin, Ya. Diaman Tafairus, 6. Fatih Farhat, Hafiz, Hanin Dia Aulia, 6. Irfan Aska, 6. Kenar Nailatul, 6. Kanza Anindia, 6. M Farid Al Farizi, oke. Mutia Aziza, Nasya Salsabila, Wesya, Rasya, Rijal, Syaufa, Syakira, Yuriko. Oke. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian semuanya ada yang senang, bahagia, spirit, dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Perlu kita syukuri untuk pagi yang cerah ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bisa apa? Iya, hadir di sekolah untuk mengikuti pembelajaran seperti hari-hari biasanya. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman kalian masuk semua ya. Dan sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sakit dan mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Aku telat, Bu. Telat? Telat, tapi sholat subuh ya? Good. Terus, ada yang nggak sholat subuh hari ini? Sholat, alhamdulillah semuanya sholat subuh ya. Jadi, kalau kalian mengawali hari kalian dengan sholat subuh, insya Allah akan dipermudah oleh Allah dari segala urusan-urusan kalian, termasuk belajar kalian di sekolah ini. Ya, ada yang tadi setelah sholat subuh membaca Quran. Oke, itu 2, 3, 4, 5. Berapa lembar, Mas? Berapa lembar? Dapat berapa lembar? 3 lembar. Dapat 3 lembar. Iya, 1 lembar. Siapa tadi? Apa? Selembar. Oke, luar biasa. Kasih aplaus yang pagi-pagi. Ya, berapa? 2 lembar, luar biasa, Farid ya. Jadi untuk teman-teman
Ayo. Iya. Apa? Ulangin. Ya, sifat-sifat cahaya yang pertama adalah yang kedua menembus benda. Yang ketiga Cahaya dapat dibias. cahaya dapat dibias. Yang keempat Cahaya dapat diurai. cahaya dapat diurai. Yang kelima adalah Cahaya dapat dipantulkan. cahaya dapat dipantulkan. Oke, nah kalian masih ingat lagunya bagaimana? Ya, kita sebelumnya sama-sama bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Macam sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga bisa tembus benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika pernah benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Oke, baiklah. Ya, sekarang itu sudah membagi beberapa kelompok ya. Di sini ada 4 kelompok ya. Nah, nanti di masing-masing kelompok ini Ibu akan memberikan tugas masing-masing ya. Tugas masing-masingnya nanti Ibu bagikan kertas lembaran yang nantinya akan kalian isi dengan observasi kalian ya. Observasinya yang pasti setelah kalian meneliti tentang sifat-sifat cahaya. Oke, sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Di sini ada sampel ya. Kemarin Ibu sudah memesan kepada kalian bawa baterai, bawa kardus, ya. Lainnya ya. Oke, siap. Baik, sekarang kita akan persiapkan bahan-bahan yang terlebih dahulu. Ya. Oke, semuanya sudah disimpan barang-barangnya di laci kalian. Ya. Oke, hello. Ya. Nanti kalian tentukan ketua kelompoknya, lalu ya boleh tentukan ketua kelompoknya, lalu nanti diisi di lembar sini ya. Coba. Jadi ini adalah lembar observasi yang harus kalian isi. Nah, di sini tulis nama kelompoknya ya Mas ya. Lalu tulis kelasnya. Lalu di sini ada lembar observasi yang harus kalian isi, ya. Nah, ini ada yang pertama adalah benda yang diobservasi dan hasil observasi. Nah, ini dibagikan dulu deh. Oke, coba cek ya di kertas kalian. Itu ada benda yang diobservasi. Jadi benda yang diobservasi itu nanti kalian tulis apa saja bendanya di situ. Ya. Lalu di sini hasil observasinya kalian tulis. Apa hasil observasi yang sudah kalian lakukan bersama kelompok kalian? Tulis ya. Ya. Berarti hasil observasi itu adalah hasil pengamatan. Lalu kalau sudah, kita akan melakukan observasi pada 4 kasus ya. Nah, setelah itu, setelah kalian mengisi lembar benda yang diobservasi dan hasil observasinya, kalian menuliskan kesimpulan dari observasi yang sudah kalian laksanakan bersama teman-teman kalian. Paham ya? Oke, sekarang kita siapkan. Nah, ini
Ya, hasil observasi kesimpulannya kalian simpulkan dari hasil berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, cahaya yaitu apa? Ya, untuk kesimpulannya hasil ini satu apa yang dua ya, betul ya. Maju ke
senter tidak menembus cahaya senter. Ketika pensil dimasukkan ke air, dia akan seperti patah. Itu disebut sifat dibiaskan. Kaca ketika disenter akan memantulkan cahaya ketika disenterkan. Kardus ketika disenter ke lubang yang di kardus akan menjadi lurus. Kesimpulannya apa Mas? Bacakan. Air ketika disenter tembus dan teh akan tembus setengah dari cahaya yang disenter, tetapi pasir ketika disenter tidak tembus. Pensil ketika dimasukkan ke air maka terlihat patah. Kaca ketika disenter akan memantul. Kardus yang berlubang akan jadi lurus ketika disenter. Oke. Ada pertanyaan nggak untuk kelompok dari Arjuna dan teman-teman? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita kasih aplaus buat kelompok 1. Kelompok 2. Oke, Bang. Ya, lanjut. Mempresentasikan tentang tiba-tiba cahaya. Hasil observasi ya. Benda yang diobservasi senter dan cermin. Hasil observasi cahaya senter dapat dipantulkan oleh cermin. Gelas berisi air dan pensil. Bagian pensil terlihat patah padahal tidak patah. Ketiga, kardus dan senter. Cahaya senter dapat melewati 3 lubang pada kardus. 4. Gelas berisi air, teh, dan pasir dan senter. Cahaya dapat menembus gelas berisi air. Cahaya juga dapat menembus gelas berisi teh, namun tidak cukup cahayanya. Cahaya tidak bisa menembus gelas berisi pasir. Kesimpulannya? Kesimpulannya, yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. 2. Cahaya merambat lurus. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Oke. Ada pertanyaan buat kelompok Arwa? Sudah jelas ya kesimpulannya ya. Jadi ada 4 hasil observasi, yaitu apa Mas yang pertama? Yang pertama, cahaya senter dapat dipantulkan oleh Iya, berarti itu menandakan sifat-sifatnya berupa cahaya dapat dipantulkan. iya, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, sifat cahayanya Pensil terlihat patah padahal tidak patah. ya,
observasi. Satu gelas air bensin, gelas ini, gelas empat gelas ini, gelas air air bening karena kardus. Observasi berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, saya mengerjakan berdasarkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Erwin Saputra, CGP Angkatan 10, Kabupaten Lampung Utara dari SDIT Intan Mulia. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan saya, Ibu Yunita Rahmawati, dan saya juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Hidayati. Baiklah, Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, observasinya di kelas sudah berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini dalam kegiatan pasca observasi kita ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bu Yunita terkait observasi yang telah Bu Yunita lakukan tadi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Yunita ketika melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas pastinya antusias ya Pak ya. Banyak hal yang harus saya persiapkan karena memang ini observasi ya Pak ya. Jadi ya rasanya senang karena saya mendapatkan evaluasi nantinya apa yang kurang dari saya dalam mengajar di kelas begitu Pak. Seperti itu ya Bu. Baiklah Bu, untuk yang berikutnya, apa yang membuat atau hal apa yang membuat Ibu puas dan hal yang tidak membuat Ibu puas ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas? Oke, jadi hal yang membuat saya puas pada saat pembelajaran anak-anak itu sangat excited ya Pak ya mengikuti pembelajaran di kelas karena saya melakukan pembelajaran terhadap anak tersebut dengan membuat beberapa kelompok ya untuk melakukan eksperimen di kelas. Jadi anak-anak itu sangat semangat gitu Pak ketika melakukan eksperimen yang berkaitan dengan materi saya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Sedangkan adapun ketidakpuasan saya pada pembelajaran yang saya lakukan yaitu masih ada beberapa anak-anak yang kurang fokus mungkin ya Pak ya pada saat pembelajaran ya, dimana mereka masih ada yang asik dengan dunianya sendiri begitu Pak. Berarti masih terdapat siswa yang kurang fokus ya Bu Iya, ketika melakukan pembelajaran. Baiklah Bu, yang berikutnya hal apa yang menjadi kesulitan Bu Yunita ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Adapun hal yang Baiklah, untuk Ibu pengajar praktik atas waktunya untuk evaluasi produk saya untuk Terima kasih. Saya lihat dari percakapan yang sudah berlangsung ya, pasca observasi yang sudah dilakukan Pak Erwin, di situ sudah Pak Erwin sudah bisa memahami cara bertanya menggali potensi yang ada di Yuyun. Di situ Pak Erwin juga sudah memberikan pertanyaan yang mengeluarkan apa yang akan disampaikan oleh Yuyun gitu ya. Sudah bagus dari pertanyaan yang dilontarkan, kemudian jawaban juga sudah disampaikan oleh Yuyun, kemudian Pak dikembalikan lagi dengan Pak Erwin dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi yang sudah dilakukan, pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Yuyun. Sudah baik, nanti ke depannya bisa lebih berkembang lagi karena percakapan coaching seperti ini sangat membantu untuk mengembangkan kita dalam pembelajaran agar lebih baik lagi, kemudian merefleksi apa yang sudah kita lakukan sehingga ada perbaikan pembelajaran di akan datang. Ya. Terima kasih Bu Pak Erwin, Bu